Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yemi Heprianti, mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam di masa pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Sederajat. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Nurul Mubin yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Heutagogia Journal of Islamic Education. Pada kesempatan ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring, yang mana pembelajaran daring sudah dikenal di kalangan masyarakat luas, bahwa pembelajaran daring sering disebut dengan pembelajaran online. Pembelajaran online ini disebut dengan pembelajaran online learning. Pembelajaran online ini istilah lain disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau learning distance. Dalam pembelajaran online mengacu pada pembelajaran dalam jaringan, pembelajaran ini dilakukan tidak berdasarkan tatap muka, melainkan pembelajaran menggunakan internet dalam proses pembelajaran. Platform media online yang bisa dipakai dalam pembelajaran online ini di dalam jurnal disebutkan ada beberapa platform yang bisa dipakai. Yang pertama itu e-learning, Facebook Live, Messenger, WhatsApp atau WA, Zoom, vClass, Google Class, email, terus YouTube Live, webinar, Edomodo, dan Google Meet. Itu merupakan Google Form yang dijelaskan di dalam jurnal. Selanjutnya itu pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam meliputi 5 unsur pokok di dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu Al-Quran hadis, dan yang kedua itu akidah, yang ketiga itu fikih, dan yang keempat akhlak, dan yang kelima itu sejarah pendidikan agama Islam. Sedangkan metode pembelajaran yang dapat dilakukan pada kondisi pandemi COVID saat ini itu ada 4. Yang pertama itu visual based learning. Visual based learning ini merupakan sebuah media pembelajaran visual seperti video atau foto. Yang kedua itu diskusi dan penugasan berbasis online. Kegiatan ini tentu selama ini dilakukan secara tatap muka, tetapi dalam hal ini siswa dipaksa harus melakukannya secara daring. Dari penjelasan tersebut, para guru dan siswa lebih sering menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, sedangkan penugasan bersifat pengiriman soal dari WhatsApp atau WA, yang mana siswa dituntun untuk mencari referensi yang mereka ketahui, dan guru memperbolehkan untuk menelusuri internet. Selanjutnya yang ketiga itu project based learning. Nah, metode project based learning ini guru memberikan sebuah proyek lewat orang tua atau anak langsung agar siswa dapat mencari
sebuah tugas dan dipresentasikan hasil dari proyek yang telah dibuat oleh siswa. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah metode blend learning. Metode blend learning ini merupakan metode pencampuran antara dua atau lebih dari pendekatan pembelajaran yang telah dijelaskan tadi. Jadi kesimpulan dari jurnal yang berjudul Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam di masa pandemi COVID-19 di sekolah menengah sederajat ini, kesimpulannya adalah metode pembelajaran yang dapat digunakan pada kondisi pandemi saat ini itu ada 4. Yang pertama visual based learning, yang kedua diskusi dan penugasan secara online, dan yang ketiga project based learning, dan yang keempat itu blend learning. Adapun beberapa aplikasi mainstream yang bisa direkomendasikan bagi sekolah-sekolah untuk pembelajaran daring, di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa aplikasi yang direkomendasikan untuk melaksanakan pembelajaran daring itu ada WhatsApp atau WA, Classroom, Zoom, dan Edomodo. Selanjutnya itu dalam kegiatan pembelajaran daring ini kerjasama antara orang tua dan guru menjadi syarat mutlak. Tanpa controlling yang baik maka akan sangat sulit rasanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu secara teoritis akan semakin baik hasil belajar anak jika kerjasama antara orang tua dan guru saling melengkapi. Begitu juga dengan sebaliknya, bentuk kerjasama orang tua dan guru di pendidikan agama Islam ini di antaranya kerjasama sebagai sebuah tim yang saling melengkapi supaya pembelajaran daring ini berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya berdasarkan jurnal pembelajaran daring pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19 di sekolah menengah sederajat ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.